Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan untayan dari kami hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Masukilah bait Allah, bersyukurlah dan pujilah namanya setiap saat. Baik, mari kita mempersiapkan diri menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari kita saat teduh. Saudaraku, teruslah bersyukur dan puji nama Tuhan selagi ada napas kehidupan kita rasakan di dunia ini. Sekarang buka pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan turun atasmu hari ini dalam khotbah minggu hari ini. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita senantiasa memuji dan terus memuji nama Tuhan dalam lagu Dipuji Roh Kondoho. Dami di batana sumurung sian salihuk naroha, ima mengaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Saudaraku, terimalah sekali lagi ucapan dari kami dengan penuh kebahagiaan. Selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati kita bersama-sama.
Baik, saudaraku, hari ini Minggu tanggal 10 September 2023, tepatnya Minggu ke-14 setelah masa Trinitatis. Firman Tuhan yang berkumandang kepada kita semua yang tertulis dalam Almanak HKBP, yaitu tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Izinkan kami untuk membacanya. Kita ikuti bersama-sama. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, apakah saudara sejak dari dulu sudah menggariskan tujuan akhir hidupmu? Ataukah saudara sampai detik ini belum pernah mengkonsep satu huruf pun tentang arah tujuanmu di dunia ini? Ataukah saudara hanya menjadi orang yang paling sering mencatat, mendengar riwayat orang lain, dan saudara ternganga, saudara takjub dengan apa yang dia lakukan selama hidupnya sampai ia mencapai usia tua? Apakah saudara tidak pernah merenung arti hidup ini? Apakah saudara tidak pernah mencatatkan tentang hidupmu di akhir nanti, sehingga saudara akan melakukan beberapa langkah-langkah yang terbaik sebelum Tuhan panggil engkau? Saudaraku, betapa pentingnya menghitung hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Masayar gado mamikiri mamilangi ari-ari na pinasay debata tuhita joloma aso nang mawa bolong aka ari-ari so martora dang mararga say songon aluko na mangulus so adong nebui tiupon manangaha ipolana. Janganlah engkau hidup dalam kesia-siaan, dan janganlah berlalu hari-hari yang Tuhan berikan bagimu. Isilah hidupmu dengan segala kebaikan, kebajikan, dan hindarkan engkau dari segala dosa dan kejahatan di dunia ini.
jika masih berkenan. Pergunakanlah waktu hari-hari yang diberikan Tuhan ini untuk kemuliaan nama-Nya. Ingatkanlah orang-orang yang tertidur. Hardiklah orang-orang yang sering menghayal. Arahkanlah orang-orang yang tidak pernah beranjak dari tidurnya. Biarlah semuanya bergerak dan bergerak menuju kesejahteraan dan kemuliaan Tuhan. Jangan pernah engkau membiarkan orang larut dalam dosanya. Dan jangan engkau kira ketika engkau menghindar dari kumpulan orang-orang berdosa bahwa engkaulah orang yang paling kudus, yang tidak tersentuh dengan dosa. Dan engkau merasakan engkau selamat ketika tidak mau bergabung atau mendekati orang berdosa. Siapakah yang tidak berdosa sebenarnya di dunia ini? Dalam Rom 3:23, semua sudah berdosa. Tapi walaupun kita sudah berdosa, Kristus Yesus datang melayakkan kita setelah dilakukan rekonsiliasi, pendamaian dan perdamaian. Dan kita kembali dilayakkan masuk lagi dalam kerajaan-Nya setelah kita melakukan pertobatan. Alailah sudipangi do hamulak ni parjahati do tumadikko dalanna dihasihori debata. Yehezkel telah melakukan perjuangan pengorbanan besar-besaran demi umat Allah, supaya bangsa itu terhindar dari hukuman Tuhan. Mereka diingatkan jangan lagi melakukan dosa. Dan jangan biarkan orang-orang di sekitarmu melakukan dosa. Yehezkel turun dengan segala keberanian dan kelembutan hatinya. Ia mendapat gelar anak Tuhan yang pergi ke tengah-tengah umat itu, mengingatkan mereka bersama-sama supaya bangsa itu kembali ke jalan yang benar dan tidak boleh membiarkan orang larut dalam dosanya. Kali ini khotbah manang jamita minggu manggugohok kita saluhukna asa rohita terupanna. Tema sentralnya dikatakan Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Di halomo jauh baru hamu mulak ni parjahati itu madi kodalanna asa mangoli anak usai. Atau saya mula maka berdosa parjahati Roma tu dalam ni debata tu hati uron asa dapat hasonangan diari marsokot musye. Sebuah peringatan kepada kita hari ini. Dua hal, ingat dan ingat. Ini sangat penting kita sadari dan kita pikirkan. Bahkan harus kita renungkan bersama-sama. Dikatakan dalam kitab tadi, bahasa sehari-harinya. Jika saudara mengetahui ada saudaramu atau orang lain melakukan dosa atau kejahatan, saudara mendiamkan diri dan tidak mau menegurnya, memperingatinya supaya menstopkan, menghentikan dirinya dari dosanya tersebut. Maka dia katakan apa kemarin? Orang-orang itu akan selamat, tapi pertanggungjawaban akan Tuhan tunggu darimu. Ingat itu. Mulai botoho halak merdosa, mengulau kejahatan, alai pasobuhoi bana, ingok ma meluadui, alai horo tunggu ni debata dari bersyukur. Maka jangan main-main. Saudara tahu itu salah, picang, paingot, podai. Yang kedua, bila saudara mengetahui
ada saudara yang lain melakukan dosa, melakukan kejahatan, saudara datang dan mengatakan, jangan, itu dosa, itu kejahatan, jangan ulangi lagi. Sementara orang itu melakukan dosa, tidak mau tahu, tidak peduli dengan peringatan saudara, maka orang-orang itu akan dihukum Tuhan dan saudara akan diselamatkan. Jadi ngata tegor ruasi manang ngata paimo sudi colmai saya tong do diulahun itu untuk si parionna datangi di si pasimoti melua doho ainga pasimoto alai tunggun di batanga mudar nasian ingana. Saudaraku, jika berkenan, jangan sampai kita jatuh dalam penghukuman. Tapi mari kita sadar diri melakukan kehendak Tuhan. Baik sebagai jemaat, baik sebagai majelis, baik sebagai pelayan Tuhan, sama-sama kita harus mau melakukan kehendak Tuhan, menghindari dosa. Tapi kita menantikan bagi orang yang sempat berdosa, melakukan kejahatan, kembalilah ke jalan Tuhan. Hamula ngipar jahati dodi paingop de batang. Maunya jangan sia-sia yang kita lakukan di dunia ini, saudaraku. Sadarlah sebelum tiba hari kiamat. Kata orang bijak yang saya dengar dulu, rumah ijuk panolotina aiso marguna besi pasingot edang aduk pangulonna. Sebaliknya, rumah ijuk panolotina marguna situtu masih pasingot ala adong pangulonna. Marilah kun adong ku pangulota di atas debata asal-asalan Tuhan ini. Sadarlah hidup kita ini untuk pilihan Tuhan dan jangan sampai kita dihukum. Saya terkesan dengan potongan lagu ini dan saya hati-hati sekali. Jangan sampai Tuhan menghukum. Dia katakan, sadarlah kau hari kiamat, pengadilan dan penghakiman. Mari sadar dan jangan mau kita masuk dalam penghukuman Tuhan. Sekarang kita pilih Tuhan Yesus sebagai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan firman-Mu tersebut
kami dikuatkan, dan kami akan pergi mewartakan kemuliaan kerajaan-Mu, kuasa-Mu ke dunia ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.